Halo semuanya, selamat bergabung. Di video kali ini kita sudah memasuki lesson Advance 4 yaitu Dynamic Block. Oke, di Advance 4 ini kita akan membahas ada 7 materi ya. Yang pertama ada About Dynamic Block, yang kedua ada Understanding Parameter and Action, ketiga Create Dynamic Block, dan seterusnya. Baik, di video kali ini kita akan masuk ke poin pertama dulu yaitu about dynamic block ya teman-teman. Oke, saya coba buka AutoCAD-nya dulu. Nah, di sini ada objek ya, tentunya yang akan kita mungkin sebagai bahan untuk mendefinisikan apa sih itu dynamic block ya. Sebenarnya mungkin saya ngejelasin dulu apa sih itu dynamic block dan fungsinya apa gitu ya. Oke, jadi dynamic block itu adalah objek block yang sudah ditingkatkan atau di-enhance lagi menjadi objek yang lebih fleksibel atau dinamis sehingga objek tersebut bisa diedit maupun bentuknya dirubah secara dinamis atau fleksibel gitu ya teman-teman. Oke, mungkin biar lebih jelas kita coba demoin pada objek dynamic block yang sudah saya siapkan ini ya. Oke, nah di sini saya mempunyai beberapa objek yang mungkin akan saya preview seperti apa sih itu dynamic block ya teman-teman. Jadi saya di sini ada beberapa objek dalam bentuk dynamic block. Di sini ada pintu, ada dinding ya, ada pondasi dan lantai, terus ada kolom gitu ya. Nah, jadi kalau objek dynamic block itu teman-teman, itu memungkinkan kita bisa merubah dimensinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita bisa merubah objeknya itu baik itu dimensi maupun bentuknya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita juga memungkinkan kita bisa untuk membuat menjadi table list seperti ini. Oke. Nah, jadi kita juga bisa membuat objeknya seperti ini, teman-teman. Misalnya kasusnya pada dinding, kita ingin memanjangkan seperti itu, kita bisa membuatnya seperti ini. Terus di lantai juga gitu ya. Terus ada objek kolom juga yang bisa kita rubah atau modifying sesuai dengan kebutuhan penggambaran kita. Nah, jadi mungkin sampai sini sudah nangkap ya teman-teman gambaran dari objek dynamic block itu. Jadi, objeknya ini itu dalam bentuk blok reference, tetapi kita sudah tingkatkan menjadi objek dynamic block sehingga objek tersebut ya dia dinamis, fleksibel, bisa kita edit atau modifying baik itu dimensi maupun bentuknya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai sini sudah ada gambaran ya seperti apa sih itu dynamic block dan fungsinya apa gitu ya teman-teman. Oke, katakanlah kita mempunyai di sini ada objek pintu yang sudah kita bikin dalam bentuk objek dynamic block. Nah, kita cukup bikin satu pintu ini aja, kita bisa aplikasikan pada pintu-pintu lain gitu misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kan ada dua tipe pintu yang berbeda ya dari segi dimensinya gitu teman-teman. Nah, itu fungsinya kalau kita menggunakan objek dynamic block ini, kita cukup bikin satu objek aja, itu bisa digunakan untuk eh, berbagai macam kebutuhan penggambaran kita gitu teman-teman. Nah, kalau kita secara manual merubah eh, objeknya di blok editornya, maka kan otomatis semua objek yang sejenis itu bakal kerubah juga gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan dynamic block, walaupun objeknya sejenis, tapi kita bisa mengcustom dimensi dan bentuknya seperti apa gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan apa sih itu dynamic block dan apa sih fungsinya gitu teman-teman. Oke, baik. Nanti di video selanjutnya atau lesson selanjutnya kita akan membahas understanding parameter and action. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan dynamic block, teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di next lesson.